Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Balai Besar POM Yogyakarta. Yang saya hormati Dr. Hemi sebagai narasumber yang pertama. Yang saya hormati Bapak Banarsono Trimandojo, Direktur Marketing Akses dari PT Novo. Yang saya hormati Ketua Meda IDY Yogyakarta, Ketua Dewas dan Ketua PDIAI DIY beserta jajarannya. Saat ini saya senang sekali bisa ikut di online series belajar online ke-26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang bagaimana peran kita sebagai apoteker di rumah sakit, tentunya di sini sudah disampaikan tadi dari Dr. Hemi, bagaimana pasien-pasien dengan penggunaan insulin ini benar-benar sangat penting, sehingga kita sebagai farmasis tentunya harus berpartisipasi untuk mengegolkan atau untuk mendukung pelayanan insulin ini menjadi lebih berhasil buat pasien, karena memang kalau kita bicara peran farmasi tentunya kita sekarang pasien oriented sehingga kita lebih ke pasien gitu ya. Nah, kalau bicara insulin mungkin ini adalah teori saja bahwa memang insulin itu sangat penting buat tubuh kita, adalah merupakan zat yang diproduksi alami, anugerah dari Tuhan gitu ya, untuk bisa mengontrol gula darah kita di selama, tapi karena suatu dan lain hal pasti akan terjadi sesuatu sehingga produksi insulin ini menjadi terganggu. Bicara, tadi disampaikan juga oleh Dr. Hemi, kenapa sih kita memilih insulin sebagai, nggak keluar ya? Ya, ini sebenarnya ada gambarnya, oh udah baru keluar. Pemilihan, nggak mau keluar. Nggak mau. Ya, ini sebenarnya di sini adalah pemilihan. Kenapa sih kok kita harus milih insulin di antara oral atau pengobatan di diabetes yang ada? Ya, karena memang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Hemi bahwa insulin adalah zat yang paling mendekati dari yang aslinya gitu ya, dari Tuhan, sehingga harapannya penurunan HbA1c itu lebih baik dibanding obat-obat yang lain. Apalagi dengan kelainan atau kerusakan dari sel beta pankreas yang ada di tubuh kita. Kemudian dari sisi efeknya dengan target HbA1c 1% saja, kita bisa menurunkan resiko, berbagai resiko terhadap resiko yang terjadi dari mulai stroke, miokardial, kemudian ini yang paling besar adalah resiko terhadap 43% ya, ini yang paling fatal. Jadi mudah-mudahan target, jadi dengan harapannya nanti dengan adanya co-formulation ini bisa dengan mengendalikan atau menurunkan HbA1c pasien sehingga harapan hidupnya menjadi lebih baik. Ya. Nah, ini adalah peran kita. Peran kita sebagai farmasi di rumah sakit, tidak lupa kita mengacu pada Permenkes 72 tahun 2016, bagaimana kita berperan secara dua sisi, di mana di sisi manajemen drug management cycle, dan yang sisi lain adalah dari sisi farmasi klinis, bagaimana kita mengedukasi kepada pasien. Nah, tentunya di sini farmasi, sebagai farmasis di rumah sakit, apalagi di instalasi farmasi, sebelum obat itu dilakukan atau diberikan kepada pasien, tentunya kita harus melakukan suatu pengadaan atau perencanaan atau procurement-nya. Nah, di sini tergantung dari rumah sakitnya. Kalau ada yang bisa langsung beli langsung seperti itu. Tapi ada juga rumah sakit tertentu yang mungkin proses pembeliannya tidak mudah. Harus melalui rencana, harus mulai persetujuan oleh pimpinan, kemudian baru obat itu bisa ada di instalasi. Nah, tentunya di sini bagaimana kesiapan instalasi farmasi terutama untuk prepare atau menyiapkan ketersediaan dari obat insulin itu sendiri, terutama kalau yang baru ya, itu karena membutuhkan proses yang lumayan panjang. Tapi tentunya kita bisa melakukan argumentasi kepada pimpinan bahwa kalau kita bisa menunjukkan bahwa ini lebih baik daripada yang ada atau bisa lebih mengefisienkan proses manajemen farmasi atau pengelolaan obat-obatan, tentunya itu akan disetujui dengan baik oleh pimpinan. Kemudian ketika obat itu ada di rumah sakit kita, itu tentunya peran kita tidak kalah penting. Bagaimana kita bisa menjaga obat itu dalam posisi yang stabil, dalam arti proses penyimpanan, cold chain manajemennya, karena kita wajib menjaga bahwa produk yang kita berikan kepada pasien adalah produk-produk sesuai dengan stabilitasnya. Produk-produk yang
berefek sesuai dengan sesuai dengan kondisi aslinya, sehingga peranan cold chain management di dalam rumah sakit tentu akan menjadi peranan yang sangat penting untuk menjaga atau memberikan kualitas obat yang lebih baik. Kemudian bagaimana cara mendistribusikan insulin, ini baik dari gudang instalasi farmasi sampai ke satelit farmasi atau bahkan sampai ke pemberiannya ke pasien. Bagaimana pasien membawa insulin itu sehingga harapannya stabilitas menjadi baik. Kemudian nanti selanjutnya peran kita terhadap edukasi insulin. Ya, kita ingat semua rumah sakit pasti akan mengacu pada ini, bahwa ini ini menjadi kewajiban yang sangat penting ketika kita menerima obat-obatan dalam posisi cold chain, dan ini sudah diatur di dalam suatu akreditasi bahwa rantai dingin ini sangat penting, sehingga ketika pengelolaan obat-obat dengan jadi berhenti dalam PKPO 2 ya, kita sebut di PKPO 2, dan ini juga menjadi link dengan TKRS 7, bagaimana rumah sakit menyiapkan suatu pedoman mengelola obat-obat dengan rantai dingin. Nah, sebenarnya di sini yang diminta oleh Komisi Akreditasi adalah bagaimana kita menerima, kemudian menyimpan, memantau, dan bahkan sampai mendistribusinya kepada pasien. Kemudian bagaimana pula kita, bila perlu kalau di sini itu kita bisa mengunjungi pabriknya. Ini saya kurang tahu nih, nanti dari PT Novo berkenan untuk bisa dikunjungi mungkin ya, atau enggak secara virtual, karena kita memang dari rumah sakit itu wajib memastikan bahwa memang rantai dingin ini tidak hanya di farmasi, tidak hanya di rumah sakit, tetapi memang mulai dari produsen melakukan pengelolaan rantai dingin, sehingga harapannya ada suatu sinergi dari pabrik, distributor, sampai dengan instalasi farmasi, bahkan sampai pasien ya, untuk bisa menjaga stabilitas obat itu sendiri. Sehingga memang ini bentuk laporannya adalah kita melakukan kunjungan atau semacam visitasi ke pabrik, bahkan ke distributor, untuk memastikan bahwa di sana juga dikelola dengan baik terkait supply chain-nya. Next. Ya, ini PKPO 3 hubungannya lagi. Nah, kita tahu bahwa insulin juga highlight ya, menurut daftar di SMP, dan mungkin sebagian besar di rumah sakit juga memasukkan insulin ini sebagai highlight yang ada di sana, yang di rumah sakit kita, sehingga kita wajib melakukan suatu pengelolaan penyimpanan sesuai standar di akreditasi. Dan kemudian karena ini memang tadi dia rantai dingin ya, cold chain, kita harus taruh di suhu 2-8 dengan melakukan monitoring ketat. Yang terbaru kita 3 kali mengecek ya, bagaimana kita bisa menjaga stabilitas insulin ini, penyimpanannya dalam posisi stabil dengan tidak lebih dari 8. Kemudian posisi penyimpanan juga harus kita lihat bagaimana menaruhnya di dalam pelayanan kita. Next. Nah, ini peran kita dari sisi yang sebelah gitu ya. Kalau tadi yang sebelah bagaimana kita mengadakan ketersediaan dan lain sebagainya. Nah, posisi peran kita selanjutnya adalah bagaimana kita mengedukasi kepada pasien ketika pasien itu menerima insulin tuh harus ngapain sih gitu ya. Insulin ini mau diapain sama pasien. Kemudian bagaimana mengelola penyimpanannya di rumahnya pasien. Apakah pasien juga, jadi mau nggak mau pasien memang harus mau ikut ya, ikut di dalam cold chain ini tadi. Karena memang produk ini tetap tujuan utamanya adalah tetap stabil, sehingga ketika digunakan bisa memberikan efek yang maksimal. Kemudian bagaimana menggunakan nanti di terapinya dan sampai dengan pembuangannya. Next. Ya, ini cold chain-nya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan ya. Apakah kalau kita di rumah sakit wajib bahwa kulkasnya tidak boleh campur dengan makanan. Kita harus punya penyimpanan sendiri, storage tersendiri di farmasi. Kalau ada makanan ya kulkasnya yang lain gitu. Nah, bagaimana dengan yang di rumah kepada pasien? Bagaimana kita mengedukasi kepada pasien insulin ini ditempatkan di mana gitu ya, di rumahnya pasien. Ya, kalau pasien itu kan ya macam-macam. Ada yang punya kulkasnya mungkin lebih dari 1, itu lebih enak kita edukasi, tidak dicampur dengan makanan, diberi space, kemudian jauhkan dari anak-anak pasti ya. Ntar kalau ini bentuknya menarik ya, biasanya ada dusnya itu kan ada oranye, ada biru, ada itu kan menarik buat anak-anak juga, apa sih gitu, anak-anak kan suka pengen tahu itu apa. Nah, ini tentunya pasien juga harus dikasih tahu bahwa itu
tidak untuk gimana caranya untuk tidak terjangkau oleh anak-anak. Nah, atau apabila perlu ya memang ada penyimpanan tersendiri di rumah, tapi tidak bisa memaksa pasien juga. Kemudian lanjut pemantauan suhu. Oh ya, mungkin ini ya. Ini mungkin salah satu pemantauan suhu yang di rumah ini seperti apa. Mungkin belum pernah kita pikirkan bagaimana kita sibuk di rumah sakit memantau suhu sampai 8. Kita buat grafiknya sampai mana nih kulkas sampai suhunya kita cek benar-benar tidak boleh lebih dari 8. Tetapi bagaimana dengan di rumah pasien? Apakah benar suhunya 2 sampai 8 di rumah pasien? Nah, mungkin ini juga menjadi peranan kita farmasis memberikan edukasi kepada pasien bahwa ya berarti dia harus punya termometer juga ya di rumah ya, bagaimana dia memantau. Nah, sekali-kali mungkin ini jadi punya ide nih. Sekali-kali kita sebagai farmasi di rumah sakit mungkin bertanya, Bu, disimpannya di rumah suhu berapa? Mungkin iseng gitu ya. Ya nggak iseng lah, ini beneran gitu ya. Kita tanya, bener nggak kulkasnya? Jangan-jangan justru di tempat kita bener, di rumah pasien itu jadi nggak bener. Tetapi memang kalau di rumah pasien lebih, resikonya mungkin lebih kecil. Kenapa? Karena memang biasanya terapinya hanya 1 bulan. Tapi kalau di farmasi kan lama ya, kita butuh menyimpan beberapa waktu sampai berbulan-bulan. Sehingga harapannya ya, atau mungkin ada nggak pasien yang kita kasih lebih dari 1 bulan? Atau mungkin untuk keperluan 2 bulan. Biasanya pasien haji, tapi ya ini nanti pemikiran lebih lanjut lagi. Nah, kalau cuma 1 bulan sih masih mending ada faktor apa ya istilahnya, masih ada keberuntungan karena memang sebenarnya insulin ini kalau disuruh di luar kan bisa sampai 3 sampai 4 minggu. Sehingga itu menjadi tidak terlalu berisiko kalau di tempatnya pasien, tetapi kalau di tempat kita memang karena kita menyimpan banyak, nah ini akan menjadi risiko. Lanjut, next. Ya, terkait dengan edukasi ke pasien, nah ini yang saya pikirkan adalah yang nomor 2 gitu ya. Apakah mungkin teman-teman semua di rumah sakit sudah punya paper bag atau bag khusus untuk pasien-pasien insulin? Saya belum melihat ini ada di, ya selama ini kalau di tempat saya ya, mungkin mudah-mudahan di tempat teman-teman semua pasien-pasien udah bercare gitu, bawa sendiri bagnya, atau bahkan mungkin bisa disponsori dari PT Novo untuk bisa memberikan bag ini, karena tahu saya kalau yang di MOV, di HD, kasus di HD itu kita punya, dan itu mereka mau mensponsori kotaknya, jadi nanti farmasi yang melakukan distribusi kepada pasien. Ya mungkin ini nanti dari PT Novo ya Pak ya, mudah-mudahan gitu, jadi untuk meringankan kami yang ada di rumah sakit. Karena memang ini penting sekali, kalau kami biasanya, kalau memang tidak ada bagnya ya, kita kasih es yang kita potong-potong itu, kemudian kita taruh plastik ya itu sebenarnya cukup juga, tapi mudah-mudahan pasiennya nggak jalan-jalan ya. Ketika sudah dari rumah sakit dapat insulin, ternyata dia ke pasar dulu gitu berapa jam. Nah ini yang menjadi risiko nih. Kita kan nggak bisa ngontrol nih. Apakah pasien itu akan langsung pulang? Jadi balik lagi edukasinya kita terhadap pasien untuk bisa membawa produk-produk cold chain ini dengan benar. Kemudian tadi kulkas sudah sudah ditempatkan, yang penting tidak di pintu. Kemudian pasien harus mengenal insulinnya sendiri, yang dipakai itu yang mana, jenis yang mana. Kemudian bagaimana cara penyuntikannya, kepada pada saat kita mau pakai, kemudian setelah itu bagaimana mau dibuang di mana. Nah ini nanti jadi PR kita bersama juga. Kalau dari sisi literatur yang kita punya, tentunya insulin ini masuk di dalam limbah infeksius ya harusnya. Kemudian dia juga termasuk benda tajam, kan ada jarum suntiknya, tentunya harus ada itu yang warna kuning itu, box khusus untuk ininya jarum dan ini insulinnya itu. Nah ini apakah pasien juga wajib seperti itu? Nah ini yang perlu kita pikirkan bersama nanti ke depan, apakah ini sampai segitunya gitu ya? Kemana pemusnahannya kan gitu yang kita pikirkan. Nah next. Ya ini adalah penggunaan tekniknya yang penting di sini, bagaimana mulai obat itu dibuka, kemudian dicek apakah ada isinya atau enggak. Kadang-kadang nih yang sering jadi pertanyaan pasien adalah ketika obat itu basal ya, saya pernah pengalaman itu Levember kan itu bening sekali, sehingga kita dibuka itu pasiennya bingung, ini sebenarnya ada isinya enggak gitu ya, karena saking beningnya. Nah ini kadang-kadang apakah memang itu penandanya apa? Ada bu, kita sampai kita lihatin gitu ya. Nah itu yang kadang-kadang menjadi masalah juga. Nah kemudian bagaimana penggunaan jarumnya yang kecil itu, yang Novotis atau Novofine biasanya kita pakainya, kita buka, kemudian ya tentunya sebelum kita menggunakan injeksi ini tentunya kita harus melakukan cuci tangan dulu, cuci tangan biar tangannya bersih dengan menggunakan standar PPI, bagaimana kita steril sehingga kita bisa tidak memberikan
kontaminasi terhadap proses penyuntikan insulin ini. Juga perlu dilakukan edukasi kepada pasien. Bagaimana kita melepas, kemudian bagaimana memasang dan sebagainya. Next. Ya. Nah, ini adalah proses yang selama ini atau insulin yang sudah ada ya. Kita memutar dosis, kemudian nanti akan terjadi pemanjangan di ujungnya, namanya untuk menyuntikkan gitu, proses untuk menekan ya. Nah, ini nanti kita lihat apa perbedaannya dengan yang baru, dan tentunya ini akan menjadi harusnya lebih mudah, namanya suatu penelitian baru itu kan memudahkan, tidak untuk menyulitkan. Nah, di sini kita harus meyakinkan atau mengedukasi kepada pasien bahwa tidak ada lagi udara yang ada di ujungnya, di ujung di ujung obatnya. Nah, ini kadang harus diketuk-ketuk gitu saja ya. Diketuk-ketuk itu ditek-tek untuk bisa menaruh udara itu biar naik ke atas, kemudian kita bisa buang. Nah, kemudian yang berikutnya harus ada pembuangan sedikit dosis dari obat itu sendiri, dikeluarkan sekian mili. Nah, ini yang jadi masalah adalah ada beberapa pasien yang memahami setiap setiap mau nyuntik itu dikeluarin gitu ya. Karena tadi aja kita ngedukasinya, Bu nanti dikeluarin sedikit, tapi tidak jelas nih ngedukasinya seperti apa. Nah, akhirnya yang terjadi adalah pasiennya kurang obatnya. Komplainlah ke rumah sakit, kok saya tidak sampai 1 bulan gitu ya. Nah, ini titik pentingnya kita mengedukasi pasien, padahal ya ternyata yang dikeluarkan itu cuman pada saat yang pertama kali disuntikan itu harus kita keluarkan sedikit untuk menghindari atau memperlancar jalannya insulin keluar. Lanjut, next. Ya, ini sesuai dosis, berapapun dosis yang diberikan dari dokter, tentunya tinggal memutar saja berapa dosis yang diberikan, kemudian melakukan penyuntikan dengan tegak lurus ya, tegak lurus 90 derajat. Next. Nah, ada 2 jarum yang dipunyai oleh PT Novo, dan ini yang sering dipakai memang Novo Fine, tapi memang ternyata ada Novo Twist juga ya. Nah, apa bedanya nih Novo Fine dan Novo Twist? Ternyata kalau Novo Twist itu nggak bisa untuk produk yang lain. Misalnya kita punya insulin yang merek lain di luar punyanya PT Novo, nah kita nggak bisa pakai yang Novo Twist, tapi kalau Novo Fine bisa. Nah, Novo Fine sendiri cara penggunanya mungkin lebih mudah karena diulir ya, kebiasaan kita. Tapi kalau Novo Twist itu kayak ditekan kok gitu, ada bunyi kok, sehingga nanti mungkin agak sedikit susah nanti bukanya juga gitu ya. Kalau diulir itu kan sesuatu yang biasa dilakukan oleh di masyarakat, sehingga harapannya kalau menggunakan Novo Fine pastinya lebih mudah untuk pasien. Next. Ya, ini adalah lokasi area penyuntikan. Tempat mana yang paling favoritnya pasien? Biasanya di perut ya, yang paling banyak ya. Dan memang kalau mungkin dari sisi perlu penelitian juga ya, mungkin ada penelitiannya, di semua tempat itu mungkin sudah sesuai memang, tapi mana yang paling baik tempatnya untuk menyuntikan insulin? Mungkin kayaknya paling banyak di perut ya, mungkin hasilnya juga jauh lebih baik, serapannya juga lebih baik karena di perut itu banyak lemaknya. Semakin tebal lemaknya, semakin makmur seseorang. Oh ya, nanti bapak-bapak nih tadi ceritanya ya. Nah, kalau bapak-bapak tadi sesuai yang diceritakan Dr. Hemi tadi, kelihatannya oke di depan ya, manut-manut gitu, tapi ternyata ya kenapa tidak terkendali gula darahnya, karena dia di luar sana entahlah di warung yang mana gitu makan gitu ya, di luar sepengetahuan keluarga. Nah, ini yang menyebabkan pengendalian insulinnya juga jadi lebih susah. Nah, tentunya di sini kita mengedukasi ke pasien ya mana yang nyaman di pasien, tapi memang kita membayangkan kita memasukkan obat sekian tahun selama hidup menggunakan insulin dengan suntik ya. Tentunya area-area ini juga akan memiliki mengalami penebalan ya selama-lama kalau disuntik ya biasanya. Tapi karena mudah-mudahan karena jarumnya tadi kecil, karena subkutan ya mudah-mudahan tidak terlalu berefek seperti yang suntikan-suntikan yang lain. Next. Ya, ini cara bagaimana penyuntikannya di daerah perut atau tadi mana daerah-daerah yang dimaui atau disukai atau dipilih yang terbaik. Nah, ini kita lakukan suatu pembersihan juga, jangan lupa bahwa kita tetap harus melakukan standar PPI sehingga hasilnya nanti tidak ada harapannya tidak terjadi tidak terjadi kontaminasi di sana ya, sehingga kita wajib melakukan standar PPI. Nah, di sini tentunya kulitnya harus disiapkan gitu ya, biar tidak terlalu sakit, dicubit-cubit dulu gitu ya, dicubit-cubit dulu, dibuat seperti kayak gunung kecil gitu ya, kemudian jarumnya posisi 90 derajat tadi untuk bisa dilakukan sehingga penyuntikannya juga jadi lebih baik gitu ya. Oke, lanjut. Nah, terkait dengan terapi insulin ini yang terbaru tadi sudah banyak diceritakan oleh Dr. Hemi,
Ya, kita punya sekarang kan ada basal, ada rapid acting, kemudian ada premix, kemudian yang baru ini adalah co-formulation. Tentunya harapannya kalau ada suatu formulasi yang baru, pasti sudah mempertimbangkan dari sisi efisiensi, terutama ya. Efisiensi itu macam-macam, bisa efisiensi dari sisi biaya, bisa efisiensi dari sisi penggunaan, bisa juga efisiensi dari sisi keberhasilan terapinya. Nah, di sini mudah-mudahan memang terobosan terbaru dari co-formulation di 100 tahun insulin dari PT Novo bisa memberikan dampak yang luar biasa kepada pasien sehingga harapannya lebih terkendali. Next. Ya, kalau dari sisi ini juga sudah disampaikan oleh Dr. Hemi bahwa yang co-formulation ini mendekati atau mirip dengan insulin yang ada di tubuh kita. Nah, harapannya memang semua produk-produk biologi dengan struktur yang mirip dengan yang asli, ya mirip banget nggak bisa ya karena itu buatan Tuhan sama buatan manusia. Mudah-mudahan minimal mendekati sehingga dampaknya kalau dia mirip pasti hasilnya jauh lebih baik dibanding yang kurang. Nah, di sini harapannya dengan formulasi baru campuran dari insulin degludec dan aspartat ini bisa mengendalikan insulin dengan baik, terutama insulin yang basal karena tes setengahnya tadi lama ya, hampir 25 jam, sehingga dia bisa mengendalikan insulin basal yang ada di pasien. Nah, yang paling menarik di sini adalah adanya efek shoulder effect. Shoulder effect ini adalah terjadi karena di dalam premix, karena yang dipakai itu premix ya. Kalau premix itu kan dia bentuknya bifasik atau insulin yang diprotaminasi, sehingga dampaknya kepada yang pengguna, maksudnya pasien diabetes adalah adanya variasi gula darah yang di dalam tubuhnya. Sehingga, tapi ini berbeda-beda dan sangat individual tentunya. Karena ada suatu saat dampak dari shoulder effect ini, ya tentunya ada gula darah yang tidak terkendali di sana. Terutama gula darah pada saat makan. Ya, kemudian ini juga dari basal insulinnya sendiri, kalau yang premix kan dia tidak sampai 24 jam ya, karena terlalu lebih kecil sedikit. Kemudian kalau kita tahu premix juga bentuknya suspensi, sehingga kalau suspensinya tidak baik, nah ini juga kita harus mengedukasi kepada pasien nih kalau premix. Berapa kali kocokannya? Kita belum pernah melakukan bukan penelitian ya, semacam uji coba gitu. Sebenarnya untuk membuat suatu resuspension yang baik, itu berapa kali dikocoknya dari insulin itu, sehingga harapannya memang dosisnya sesuai. Sehingga dari resiko-resiko itu dengan menggunakan co-formulasi yang baru tentunya tidak terjadi lagi, karena kita tidak perlu melakukan suatu responsi lagi karena dia bentuknya bening gitu ya. Sehingga harapannya harusnya jauh lebih baik daripada yang sudah ada. Lanjut next. Ya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Hemi bahwa komposisi antara insulin basal dan insulin short acting-nya adalah 70-30. Nah, pertanyaannya, kenapa kok 70-30 gitu ya? Ya, ini tentunya sudah melalui serangkaian suatu penelitian bagaimana formulasi yang terbaik itu ada di angka 70-30 untuk mengendalikan kadar gula di dalam darah dan bisa menurunkan angka HbA1c. Kalau penelitiannya lebih lanjut nanti silakan ditanyakan ke yang punya produknya ya. Karena pasti ada penelitian-penelitian yang mendasari kenapa kok menjadi 30-70. Kemudian inovasi berikutnya adalah pada FlexPen. Biasanya kalau dulu FlexPen, ya sekarang yang terbaru adalah Flexos. Apa bedanya di sini? Di sini Flexos itu lebih mudah kaitannya dengan, kalau mungkin kita ingat, kalau Levemir atau Actravit, kalau dosisnya diputar, itu akan terjadi pemanjangan pennya, dan itu akan butuh tenaga yang lebih besar pasien untuk menyuntik dan mungkin lebih lama. Tapi kalau dengan Flexos ini, dia tidak terjadi pemanjangan, jadi kayak mencek bolpen aja biasa, sehingga dosisnya mungkin jadi lebih cepat, lebih ringan dan ya tentunya lebih baik. Nah ini tentunya juga pegangannya juga lebih besar ya tadi dari sisi diameter dari si flexnya nih di ininya, sehingga mungkin lebih nyaman kalau kita menyuntikkan. Kok terlalu kecil megangnya juga itu nanti perlu dilakukan, ditanya pasiennya lebih nyaman yang mana gitu ya. Next. Ya, kalau kita cerita tadi kan memang sudah disampaikan juga oleh Dr. Hemi bahwa di dalam co-formulation yang baru ini terdiri dari dua zat, yang satu adalah degludec, yang satu adalah aspartat. Nah, bagaimana dia bekerja di dalam tubuh seperti dalam grafik ini?
Ya, yang apa namanya, yang degludet itu kan berbentuk diheksimer. Kemudian yang apa namanya, aspartat dalam bentuk heksimer biasa. Nah, ketika sudah disuntikan ke dalam tubuh kita secara simputan, mereka akan berbentuk suatu rangkaian-rangkaian atau menjadi multiheksimer. Nah, disinilah kelebihannya formulasi yang baru, karena dengan bentuk multi heksamer ini tentunya dia akan bekerja jauh lebih panjang, benar lebih flat apa namanya kadar untuk mengendalikan gula darah di basalnya, sehingga harapannya lebih dari setengah tadi berapa ya, 45 jam ya kalau nggak salah, atau 25 jam, sehingga harapannya memang benar-benar bisa mengendalikan kadar gula puasa itu selama lebih dari 24 jam bahkan ya, dan itu yang diharapkan. Kemudian untuk yang monomer, yang aspartat sendiri, dari heksamer berubah menjadi monomer. Nah, tentunya dengan perubahan dari heksamer menjadi monomer, tentunya akan menjadi percepatan untuk kerjanya, cara kerjanya dia, sehingga harapannya begitu makan, nah ini tadi kan diberikan pada saat makan utama, sehingga harapannya begitu setelah makan dengan gula darah naik dengan begitu cepat, harapannya yang monomer ini segera bekerja, sehingga kadar gula darah menjadi normal kembali. Nah, ini yang menjadi suatu hal yang baru dari formulasi yang lain, sehingga harapannya memang dengan adanya penggunaan co-formulation ini akan bisa memberikan menjaga pasien dari efek dari ketidaknormalan dampak dari shoulder effect tadi. Lanjut next. Ya, ini yang kita lihat dari bentuk yang diformulasi, kemudian dia disuntikan di dalam tubuh, dia akan membentuk rantai multiheksimer sehingga dia bisa melepas secara perlahan. Kemudian yang aspartat dia akan berbentuk monomer-monomer yang akan segera bekerja untuk menurunkan kadar gula darah ketika setelah makan. Lanjut. Ya, ini tadi sudah disampaikan Dr. Hemi juga. Kenapa kok lebih baik gitu ya? Mungkin lebih baik ini bahasanya dengan Gargin biasa, karena memang di sini merupakan dua kombinasi sehingga harapannya basal terjaga, kemudian dia lebih flat hasilnya, sehingga bisa menjaga jauh lebih lama, kemudian tidak terjadi hipoglikemi. Lanjut. Ya, ini FlexPen, modifikasi FlexPen tadi yang baru. Kalau untuk penyimpanan tetap ya sama. Kemudian ini suhu dosisnya terbanyak 80, tapi kayaknya sepertinya kalau pasien tidak lebih dari jarang ya 8 sampai 80 enggak pernah. Kalau saya pernah jumpai di rumah sakit kami paling besar 40 yang mix itu. Jadi nggak pernah sampai dari 80. Sehingga harapannya tetap ini juga lebih mudah. Lanjut. Ya. Nah, ini kalau yang baru itu ada warnanya kata gitu ya, yang lama tuh nggak ada gitu. Ada yang lama sebenarnya lama ya ada warna hijau, ada warna kuning gitu ya, tetap aja beda. Nah, ini biru gitu. Mirip dengan Novomix ya, Novomix juga biru ya sepertinya ya. Nah, ini memang kelebihannya seperti yang sudah saya sampaikan tadi di depan, bahwa ketika Ryzodex ini digunakan, dia tidak mengalami pemanjangan dari sisi ujung FlexPen-nya, karena dia pakai tegas. Kalau ini kan tidak ya, sehingga harapannya lebih mudah untuk pasien digunakan dan mungkin bisa juga tidak meleset kali ya untuk dosisnya. Lanjut. Ya, ini switching tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Hemi, bagaimana penggunaan formulasi yang baru ini bisa melakukan efisiensi dari sisi jumlah penyuntikannya. Nah, kalau pasien tuh tentunya tadi lebih gampang, pasti lebih patuh terhadap suatu proses pengobatan, sehingga harapannya jadi kalau misalnya biasanya kan pasien kalau di rumah sakit saya yang nggak ada yang pakai tunggal Levemir aja gitu ya, biasanya rata-rata ya Novomix dengan dosis yang sudah besar, kemudian gabungan dari Levemir dan Actrapid, yang kadang saya pernah menjumpai satu pasien itu sampai dengan 7 flash untuk 1 bulan. Artinya apa? Dosis yang diperlukan untuk mengendalikan kadar gula darahnya cukup tinggi, sehingga harapannya kalau nanti menggunakan dengan formulasi yang baru itu juga bisa lebih sedikit penyuntikannya, lebih nyaman pasiennya, kemudian mungkin juga bisa juga aja jumlahnya lebih berkurang ya, mudah-mudahan nanti kita buktikan dengan hasilnya apakah memang dengan gabungan formulasi ini bisa menurunkan dosisnya. Lanjut. Ya, ini untuk semacam titrasi dosis. Ketika nanti bisa dikendalikan kadar gula darah tadi yang
yang kita kendalikan adalah sesuai dengan yang Perkeni sampaikan, sekitar 7, tidak boleh lebih dari 7,5 kalau tidak salah ya. Nah, di sini kita bisa lakukan, pasien bisa kita ajari dengan melakukan titrasi, ini tentunya dengan pengawasan dokter juga, bahwa bisa kalau memang terkendali dengan baik, kita bisa kurangi 2 dosis, nanti dipantau lagi kadar gula darahnya, atau bahkan kalau memang tidak terkendali juga kita tambahkan 2 dosis. Nah, apakah insulin yang baru ini aman untuk siapa gitu ya? Ternyata memang ibu hamil nih dari dulu kala memang tidak pernah aman untuk ibu hamil. Tapi saya percaya juga bagaimana juga ada ibu hamil yang mau dijadikan penelitian gitu ya. Sehingga hasilnya tidak pernah ada untuk ibu yang hamil. Ya nanti suatu saat nanti penelitiannya ada pada ibu hamil. Tapi memang di sini untuk pediatrik lumayan ya, di bawah 2 tahun, di atas 2 tahun, sehingga harapannya bisa dipakai untuk anak-anak. Kemudian aman untuk gangguan hepar, gangguan hati. Nah ini juga penting karena biasanya kan namanya pasien DM pasti dia punya faktor komorbid ya, komorbid yang ke arah sana. Nah kemudian untuk pasien-pasien yang sepuh juga aman, sehingga untuk biasanya pasien sepuh tadi suka lupa apa saya itu udah nyuntik atau belum ya gitu ya. Jadi harapannya kalau dengan penggunaan koformulasi yang baru ini bisa lebih sedikit nyuntiknya sehingga lebih ingat gitu. Apalagi kalau cuma 1 kali sehari nyuntiknya, harapannya bisa terkendali dengan baik untuk pasien-pasien yang sudah elderly ya. Lanjut. Nah ini mungkin sebagai ya sedikit bukan kesimpulan juga ya, bahwa dalam penggunaan ya mungkin kita juga perlu kasih tahu ke pasien, misalnya dalam proses pemberian yang baru nih, koformulasi baru, ada yang 1 kali dosis sampai 2 kali. Mungkin kalau 3 enggak ya, tapi cuma 1 sampai 2. Kalau 1 kan tergantung kapan pasien makan besarnya. Tapi kalau 2 kali bagaimana? 2 kali bagaimana? Kalau untuk 2 kali ya tentunya ada jeda waktu, maksimal 4 jam. Kalau kita makan pagi besar, makan siang besar itu berapa jaraknya ya? Misalnya jam 7 makan, 8, 9, 10, 11. Jam 11 atau lebih itu baru boleh nyuntik lagi. Nah tapi biasanya ya belum ya, kalau jam 7 makan, jam 12 makan, terlalu dekat. Nah untuk pertama kali insulin ini diberikan, inisiasi ini penting ya, 10 unit saja untuk setelah makan langsung diberikan untuk yang, ini untuk pasien-pasien yang awal, pasien-pasien yang belum menggunakan insulin mungkin sebelumnya ya, jadi langsung pakai Resodex yang terbaru, kayak formulasi. Kemudian bagaimana dengan pasien-pasien yang dia sebelumnya sudah menggunakan insulin, kemudian berpindah ke Resodex ini. Nah ini juga tadi sudah disampaikan oleh Dr. Hemi lebih jelas, sehingga kemudian lebih mudah ya, tadi tinggal ngitung basalnya aja yang dihitung, tapi yang yang rapidnya tidak, sehingga harapannya sebenarnya dosisnya lebih kecil daripada yang aslinya. Ya lanjut. Ya, ini adalah penting untuk kita, balik lagi bahwa di rumah sakit kita yang pakai adalah standar. Kalau untuk insulin ini sendiri, di dalam PKPU 2 tadi sudah saya sampaikan juga bahwa kita wajib melakukan suatu kunjungan, semacam kunjungan atau memastikan bahwa supply chain-nya benar, baik dari pabrik, distributor, sampai dengan rumah sakit atau bahkan pasien. Dan ini menjadi tugas kita untuk bisa memastikan stabilitas obat itu menjadi baik. Kemudian kalau kita bicara PKPU 7 tentunya kita harus monitoring baik dari efek samping maupun dari terapinya. Dan jangan lupa bahwa di dalam PKPU 2 setiap ada obat baru yang ditambahkan ke dalam formularium rumah sakit, kita wajib melakukan suatu monitoring efek obat, baik efek terapinya maupun efek sampingnya. Nah ini tugas kita juga sebagai apoteker di rumah sakit, sehingga nanti harapannya obat ini menjadi aman untuk pasien dan tidak ada efek samping yang berarti. Next. Nah ini adalah PR besar kita ya. Ini tadi yang sudah saya sampaikan juga di depan, bagaimana sih pembuangannya. Ini mungkin PR kita bersama, baik dari rumah sakit, organisasi profesi, atau mungkin dari dinas kesehatan. Bagaimana kita menghandle dari sisi pembuangannya, dari sampah-sampahnya. Karena kalau kita tahu kalau di rumah sakit, kalau injeksi itu kan udah dihandle oleh rumah sakit sendiri. Tetapi insulin ini kan karena dibawa pulang oleh pasien, sehingga tetap ada resiko di sana adalah barang infeksius, kemudian jarum, ada jarumnya,
Nah, apakah akan dikembalikan ke rumah sakit? Nah, ini juga beresiko juga di rumah sakit. Apakah rumah sakitnya juga mampu melakukan satu pemusnahan atau bagaimana? Nah, ini perlu PR kita bersama. Bagaimana? Mungkin tidak hanya insulin ya, bisa juga untuk obat-obat ED yang ada di masyarakat. Mungkin ada suatu program dari organisasi atau bekerja sama dengan dinas sehingga harapannya ini juga tidak menjadikan atau penanganannya tidak menjadi salah atau disalahgunakan bahkan ya. Next, selesai. Terima kasih banyak atas waktunya. Jadi ini adalah paparan kami. Mudah-mudahan sedikit bisa memberikan apa ya istilahnya tambahan pengetahuan untuk kita semua sehingga harapannya adalah pelayanan farmasi terkait dengan insulin juga jadi lebih baik. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kata saya yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.